Bila Allah menitipkan kepada kami seorang anak yang berkebutuhan khusus atau autis, apakah ini merupakan bentuk ujian dari Allah? Ataukah ini bentuk azab karena dosa-dosa kami di masa lalu? Bagaimana harusnya kami memberikan pendidikan agama kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut, Ustaz? Jazakumullah khair, Ustaz. Terkait Allah memberikan anak autis atau berkebutuhan khusus, itu azab ataukah ujian? Insya Allah itu merupakan ujian, ya, itu merupakan ujian yang bila mana disikapi dengan sabar maka akan terbuka pintu ibadah yang luar biasa, pintu ibadah yang pahalanya unlimited, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala wa basyiris sabirin. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu pahalanya akan dipenuhi oleh Allah, tidak pakai hitung-hitungan lagi. Di ayat yang lain, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya apa? Nggak dikasih tahu sama Allah, karena emang nggak ada batasannya. Ya, makin berat ujian yang dihadapi dan makin besar kesabaran yang dia wujudkan, makin besar juga pintu ubudiyah yang dia realisasikan di sini. Oleh karena itu, sikapi ini sebagai kesabaran dan ingat, Allah nggak zalim sama sekali loh ya. Apapun ketetapan Allah terhadap diri kita, maka yakinlah bahwasanya tidak ada kezaliman sedikit pun di situ. Allah bebas berbuat semaunya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang berhak mempersoalkan apa yang Allah perbuat terhadap makhluknya. Tidak ada yang punya hak untuk protes sama Allah. Kenapa kau begini ya Allah, kenapa kau begitu? La yus'al amma yaf'al. Karena semua yang Allah perbuat itu bimuqtada hikmatihi wa adlihi wa rahmatihi. Semua yang Allah perbuat tidak akan lepas dari sikap hikmahnya Allah, sikap adilnya Allah, atau sikap kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cara menyikapi itu kita harus kuatkan dulu akidah kita terhadap al-qadha wal qadar dulu nih Bapak Ibu. Ya, semua musibah ini modal dasar kita untuk menghadapinya adalah kita harus punya akidah yang benar dulu terhadap al-qadha wal apa? Wallahu alam. Al-qadha wal qadar, terhadap takdir Allah ini kita harus punya akidah yang benar, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara akidahnya Ahlus Sunnah terkait al-qadha wal qadar adalah meyakini bahwa apapun keputusan Allah, tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Boleh anak bahasan agak panjang sedikit jawaban pertanyaan ini ya. Suatu ketika ada anaknya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Dia ini ada ganjalan terhadap takdir, ada sedikit syubhat mungkin gitu ya istilahnya ya. Dan dia takut kalau syubhat ini akan merusak dinnya, merusak akidahnya. Maka dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab bahwa dia masih ada ganjalan. Apa kata Ubay? Apa katanya Abdullah ini? Alangkah baiknya kalau engkau sampaikan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan itu ganjalan ini hilang. Lau haddatsani bi haditsin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allallaha an yanfa'ani bidzalik. Maka Ubay mengatakan, lau 'azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairul lahum min 'amalihim. Walau anfaqta mithla jabali Uhudin dhahaban fi sabilillah, aw walau anna laka mithla Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, fata'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, walau mutta ala ghairi hadha dakhalta an-nar. Ubay menjawab, jawabannya panjang ya, terjemahannya, seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit
dan seluruh penduduk bumi. Kira-kira yang termasuk penduduk langit ini siapa jemaah? Coba sebutkan penduduk langit. Satu, Malaikat. malaikat. Baik apa buruk malaikat? Baik. Baik semua. Semua penduduk bumi juga diazab sama Allah. Siapa yang termasuk penduduk bumi? Manusia. Termasuk di dalamnya para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para aulia, para siddiqin. Jin-jin yang saleh. Kalau yang kafir yang bejat emang pantas diazab, tapi tidak dikhususkan untuk mereka. Semua penduduk bumi, semua penduduk langit diazab sama Allah. Maka ketika Allah mengazab mereka, ghairu zalimin lahum, Allah enggak zalim sama mereka. Tapi kalau dibalik, walau rahimahum, seandainya Allah merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim, maka sejatinya rahmat Allah untuk mereka itu lebih baik daripada amal soleh mereka sendiri. Artinya balasannya Allah berupa rahmat jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada amal soleh mereka yang itu merupakan sebab yang mengundang turunnya rahmat Allah. Allah nggak pernah membalas amal soleh kita dengan balasan yang setimpal, Bapak Ibu. Tapi kalau dosa selalu dibalasnya setimpal, nggak lebih. Kalau amal soleh nggak pernah dibalasnya impas, nggak pernah sama Allah. Ya bayah, man jaa bil hasanati falahu. Ayo, dapat hadiah nggak Ustaz ini? Ya, man jaa bil hasanati falahu. Ada yang tahu lanjutan ayatnya? Falahu asyru amthaliha. Siapa yang membawakan sebuah kebaikan saja, maka baginya 10 kali lipat yang setara. Kemudian Ubay melanjutkan, seandainya engkau wahai Abdullah bin Fairuz ad-Dailami diberi kekayaan berupa emas yang besarnya sebesar Uhud, kemudian kau infakkan semua emas tadi fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allahu mink, Allah gak akan terima infakmu yang setara dengan emas sebesar Uhud tadi, hatta tu'mina bil qadar, sampai kau percaya dulu dengan takdir Allah. Fata'lam, yaitu dengan engkau mengetahui, meyakini, annama asabak lam yakun liyukhti'ak, bahwa apa yang memang ditakdirkan mengenaimu tidak akan meleset dari kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan bahwasanya yang sudah ditakdirkan bakal meleset belum kena kamu, ya tidak akan kena. Walau mutta ala ghairi hadha, dan kalau sampai engkau mati tidak dengan keyakinan seperti ini. Seperti ini meliputi kelima hal yang disebutkan tadi. Ayo, siapa yang masih ingat? Yang pertama, lupa. Yang kedua, lebih lupa. Yang ketiga, lupa kabeh. Wis bubar wae. Hah? Apa tadi yang pertama? Kalau Allah ngadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, Allah nggak zalim. Harus yakin. Yang kedua, kalau Allah merahmati mereka nggak jadi diazab sama Allah, maka rahmat Allah lebih berharga, lebih mulia, lebih mahal daripada amal soleh mereka. Yang ketiga, kalau kamu punya emas sebesar gunung Uhud kau infakkan fi sabilillah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum, kecuali kamu beriman dulu sama takdir. Yang keempat, apa yang sudah ditakdirkan bakal mengenai kita tidak akan meleset. Dan yang kelima sebaliknya. Jadi 5 hal ini kita harus yakini, kita harus bawa sampai kita mati. Jadi kalau ada Allah nakdirkan anak kita autis, Allah nggak zalim sama kita. Ada hikmah. Hikmah ini kita nggak wajib tahu. Dan emang Allah akan rahasiakan sebagian dari takdirnya itu. Hikmahnya apa? Sengaja Allah rahasiakan untuk menguji keimanan kita. Siapa yang beriman kepada takdir dan yakin bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha adil, wala yadhlimu rabbuka ahada, wa ma ana bidhallamin lil abid. Banyak sekali ayat-ayat yang di situ Allah menekankan, aku tidak zalim sama sekali kepada hambaku. Percaya enggak sama ayat ini? Enggak zalim, pokoknya enggak zalim sudah. Ada hikmah yang besar di situ. Ya. Jadi itu jawaban yang pertama, sikapi dengan kesabaran, lakukan apa yang bisa dilakukan untuk mendidik anak autis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.